Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsen Deso. Gimana sahabat kabarnya hari ini? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan dilancarkan semua rezekinya, amin. Nah, ini ada yang perlu kita bahas ya teman-teman. Mungkin sangat penting ya bagi saya dan mungkin juga beberapa untuk teman-teman juga yang betul-betul dari apa ya, betul-betul masih awam ya. Seperti saya juga masih awam, saya juga terus masih banyak belajar ya teman-teman untuk di dunia bonsai ini, terutama di anting putri ya teman-teman, karena memang dari dulu awal saya ngonten sampai sekarang itu ya tetap rata-rata 98% itu adalah anting putri ya teman-teman. Bertahun-tahun yang lalu adalah anting putri. Nah, jadi kemarin ada beberapa pertanyaan ya yang mungkin sangat masuk apa ya, masuk akal ya, dan mungkin bisa nanti membantu teman-teman yang baru mau mengeground seperti di depan kita ini ya teman-teman. Itu media ya. Jadi masalah media. Apakah media itu worth it untuk pasir Malang full? Oke, saya disclaimer dari sekarang, jangan ya teman-teman, jangan, sangat-sangat jangan kalau bisa ya. Kalau bisa jangan. Yang pertama, kenapa saya tidak merekomendasikan pasir Malang untuk media ground kita? Itu karena memang yang pertama, satu media ground saja ya teman-teman, dengan lingkar diameter ground itu sekitar 150 dan tinggi 60 ya. Itu teman-teman bisa sampai menghabiskan 20 karung, bisa lebih ya. Itu pasir Malang ya teman-teman, tergantung ukuran dan eh, persaknya itu berapa kilo. Nah, kalau kita hitung, misalkan pasir Malang kita buat paling murah aja ya, sekitar mungkin 20.000 ya. 20 kali sudah 20 karung. Itu dia 2 kali 2 sudah, 2 kali 2. Iya, 2 kali 2 itu dia sudah 4 ya, teman. Jadi dia sudah eh, sekitar 400-an ya, satu dinding ground ya, teman-teman. Dan kalau menurut saya pribadi itu kurang worth it ya, karena ya mungkin kalau teman-teman itu banyak uang, oke, tidak masalah ya. Ada juga yang perlu teman-teman itu garis bawahi, karena seperti ini, untuk jenis pasir Malang itu memang bagus untuk media tanam, itu bagus, cuman itu harus betul-betul teman-teman melihat keporosannya ya. Jadi karena pasir Malang ini dia drainasenya sangat bagus, sangat tinggi, dan tingkat keporosannya itu sangat tinggi juga. Positif, eh, kita harus betul-betul menyiram itu minimal 2 kali atau 3 kali sehari ya. Kalau cuma 1 kali, apalagi dengan cuaca yang sangat panas, waduh, itu menurut saya pribadi kurang worth it ya, karena ada beberapa teman-teman juga, dan dulu juga saya pernah mencoba ya satu eksperimen di sini full pasir Malang dengan full pasir bangunan. Itu tidak jalan ya teman, ya tetap hidup, cuman untuk kesuburannya jauh berbeda dengan menggunakan pasir bangunan ya. Makanya untuk di sini saya dominasi itu dengan pasir bangunan. Terus untuk pupuk saya pakai kohe kambing seperti di video saya yang kemarin ya. Terus untuk masalah pasir Malang ini kita kasih untuk campuran ya, mungkin rata-rata sih kalau satu dinding ground ini saya cuman pakai satu pasir Malang ya yang ukuran 10 kilo ya teman-teman. Jadi tandanya apa? Tandanya saya menggunakan pasir Malang ini sebagai campuran untuk meningkatkan porositas saja. Karena kalau kita full pakai pasir Malang, yang pertama boncos, yang kedua ya memang untuk menjaga supaya drainase itu tidak terlalu cepat ya teman-teman untuk eh, habisnya. Jadi seperti itu ya. Kalau untuk rekomendasi, kalau teman-teman kan kemarin banyak yang nanyain ya, terus medianya apa mas di tempatnya sampean? Kalau di tempat saya untuk media ya, untuk media biasanya saya tuh kalau memang ada sekam sekam apa lapuk ya teman-teman.
sekam lapu itu ini sebelum ditanami ya, sebelum ditanami. Kalau ada sekam lapu saya pakai sekam lapu, kalau tidak ada sekam lapu pakai sekam bakar ya. Itu saya campur dengan media pasir bangunan ya. Itu perbandingannya untuk di ground ini itu 1-1-1 ya teman-teman. Makanya ini banyak yang sudah dia turun ya. Ini kan awal mulanya tinggi semua kayak seperti ini ya. Ini sudah turun semua karena memang dia kalau dia pakai sekam itu kan dia agak turun dia pasti nanti ke depannya. Untuk perbandingannya satu-satu semua. Kalau untuk masalah pupuknya itu paling dasar itu biasanya saya pakai kohe kambing itu 1 ember pot ya teman-teman. Itu cuma seperti itu. Nah setelah kita buat dinding ground, kita kasih media, itu kita biarkan selama 1 bulan. Jadi saya tidak langsung menanam ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu sudah sudah belanja, itu diusahakan media groundnya itu dia sudah siap dulu. Jadi ketika barang datang siap di ground, bukan barang datang baru mau buat groundnya ya. Jadi jangan seperti itu ya teman-teman, itu salah kaprah. Jadi itu tadi ya untuk jenis pasir Malang ini kalau bisa itu tadi sebagai campuran aja. Ini khusus di media grounding seperti yang di depan kita ini ya. Kecuali kalau teman-teman sudah masuk pot-pot seperti ini tidak masalah ya teman-teman. Cuman kalau saya pribadi juga tetap saya akan campuri juga ya. Untuk campurnya tetap ada sedikit sekam, terus pasir bangunan. Biasanya saya tambahin kokopit untuk atasnya nih. Setelah sudah saya tanam ya, atasnya saya kasih kokopit ya teman-teman. Itu yang kokopit yang yang sudah rendaman tentunya ya teman-teman. Oke, sebentar kita lanjutkan lagi ya. Karena banyak sekali hal yang akan kita bahas untuk hari ini ya. Oke, sip. Masalah pupuk. Kalau teman-teman itu tidak percaya untuk pupuk itu kohe kambing, teman-teman pakai Osmocote saja atau Anderson atau SPK ya, atau lain sebagainya lah ya. Boleh terserah sepercaya teman-teman saja ya. Kalau saya pribadi, saya pakai Osmocote merah ya, yang biasanya saya sematkan di deskripsi itu. Terus untuk tambahan aja ya sebenarnya. Kalau untuk full full pupuknya itu kan sebenarnya yang ada di dalam media ground ini ya, itu adalah kohe kambing ya teman-teman. Itu kalau teman-teman yakin itu pakai Osmocote merah itu juga bisa. Terus untuk masalah penyiraman, kalau untuk masalah penyiraman ini dilihat dari iklim. Nah, jadi kalau untuk iklim ini kan sangat mempengaruhi ya. Kalau untuk di daerah Sumatera Selatan ini ya, daerah Palembang, khususnya di daerah Martapura ini 1 minggu ini kurang lebih intensitas untuk hujannya 1 minggu 3 kali. Itu tandanya tidak terlalu kurang, tidak terlalu tinggi. Nah, cukuplah ya. Makanya kalau memang dia terlalu panas, cukup sehari sekali saja. Saya tidak pernah menyiram itu 2 kali sehari ya, kecuali pas musim kemarau ya, pagi sore, kalau enggak pagi malam. Saya seperti itu ya teman-teman. Untuk penyiraman, karena untuk penyiraman untuk media ini itu disesuaikan dengan wilayahnya masing-masing. Yang saya maksud seperti apa Mas, dari kemarin kok ngomongnya seperti itu kan. Diusahakan teman-teman itu harus mencari media sendiri ya, dalam artian kalau ada yang bisa lebih murah, kenapa kita pakai yang mahal ya teman-teman, dengan kondisi kesuburan yang sama. Itu yang saya maksud. Jadi teman-teman jangan jadi patokan juga. Kalau memang kemarin ada yang ini nanya dengan saya ya, Mas, untuk humus dari kelapa sawit, di bawah kelapa sawit yang sudah lapuk itu apa bagus? Bagus ya teman-teman, saya akui bagus. Saya pernah dulu kan, kalau di sini kan nggak ada kelapa sawit ya, adanya mungkin pelepah-pelepah ini ya, kelapa ya teman-teman, bukan kelapa sawit ya. Nah itu saya dulu pernah minta sama temen juga bekas humus dari kelapa sawit itu memang sudah benar-benar lapuk seperti hampir kokopit, terus dia sangat subur sekali ya teman-teman, sangat subur sekali. Itu teman-teman bisa coba aja itu ya, media itu aja tok ya, yang penting dia sudah padat, sudah sudah pokoknya sudah menjadi humus ya, itu saja sudah bagus ya. Karena
keterbatasan dari teman-teman juga yang memang jauh ya dari perkotaan, terus untuk akses mencari pasir malang itu dia susah. Ya media itu yang teman-teman itu kawan-kawan kita ini ya, teman-teman kita ini gunakan ya, dan hasilnya juga sangat bagus ya. Itu jadi seperti itu. Nah, mungkin masih banyak sekali ya untuk pembahasan-pembahasan seperti ini nanti yang perlu kita bahas lagi banyak sekali ya. Nanti pokoknya next video akan kita bahas lagi karena ini sudah terlalu panjang ya teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan konten saya seperti ini, silahkan di like. Yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Kita akan terus berbagi pengalaman, terus berbagi apa ya? Pokoknya terus berbagi ilmu ya, bareng-bareng ya teman-teman. Kita di sini tidak ada murid dan guru ya teman-teman. Oke, mungkin cukup seperti itu video kali ini. Kita lanjut lagi di video selanjutnya ya.